Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala amma ba'd. Yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjidul Falah, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama ngaji bareng agar apa yang kita lakukan, amalan-amalan apa yang kita lakukan harus didasari dengan ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Bapak dan Ibu, kita perlu bersyukur menjadi umat baginda Rasul Muhammad SAW. Kita ditakdirkan hidup di zaman Rasulullah SAW, di zaman umat Rasulullah, karena seorang nabi saja ingin menjadi umat baginda Rasul Muhammad SAW. Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengetahui keutamaan menjadi umat baginda Rasul, sehingga beliau berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan umat baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga doanya dikabulkan, di mana insya Allah nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun. Ketika akhir zaman, setelah Imam Mahdi, nanti turunnya Imam Mahdi, kemudian berhadapan dengan Dajjal, kemudian Nabi Isa turun, ya, karena hanya Nabi Isa lah yang akan bisa membunuh Dajjal. Dan setelah Dajjal terbunuh, maka Nabi Isa itu bukan berlaku sebagai Nabi dan Rasul, tapi sebagai pelanjut risalah bagi Rasul. Jadi menjadi umatnya Rasulullah SAW. Nah, ini salah satu keuntungan kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi pada Ramadan tahun ini kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan penuh ibadah. Hal-hal yang tidak bermanfaat mari kita buang jauh-jauh, kita upayakan sedikit demi sedikit. Apalagi seusia kita semuanya ini, bapak dan ibu, adalah usia-usia limit, ya, usia senja, dimana bukan akan panjang lagi, tapi justru sudah mendekati usia-usia yang telah baginda Rasul Muhammad SAW sampaikan bahwa umur umatku itu kurang dariku sedikit. Artinya banyak di antara umat Rasulullah SAW yang meninggal sebelum usia Nabi, ya, di bawah 63. Kemudian yang meninggal di atas Nabi juga sedikit, ya. Tidak jarang kalau kita mendengar berita duka, maka usianya itu di atas Nabi sedikit, kurang dari Nabi juga sedikit. Adapun usia-usia yang di atas 80 itu amat sangat jarang di saat-saat sekarang ini. Maka dari itu, marilah bapak dan ibu, pada kesempatan Ramadan ini jangan kita sia-siakan sedikit waktu pun, ya, untuk bisa kita jadikan sebagai amal ibadah dalam menjalankan bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 2024 Masehi.
pada kesempatan sore hari ini saya ingin melanjutkan bahwa dulu pernah saya sampaikan bagaimana gerakan-gerakan sholat yang benar. Kalau rukun bangsa kolbi itu hanya satu, yaitu pada niat. Kemudian rukun bangsa fi'li itu pada gerakan-gerakan. Nah, gerakan-gerakan di Ramadan tahun yang lalu saya sudah pernah mempraktekkan bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat yang benar gitu, dalam tanda kutip bagi yang sehat ya, artinya tidak dalam kondisi sakit, misalnya kakinya sakit atau mungkin punggungnya sakit ya. Maka kesempurnaan dalam menjalankan sholat, gerakan-gerakannya itu harus benar-benar dimaksimalkan. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau sholat kita gerakannya maksimal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka ini akan terasa nikmat sekali gitu ya. Jadi gerakannya. Nah, kemudian gerakan-gerakan sholat ini pun tidak gugup ya. Artinya kita lakukan dengan tumakninah ya. Ketika kita takbiratul ihram misalnya gitu kan, maka dalam posisi harus tegap dulu ya. Jadi setidaknya membaca surat An-Nas ya, agar hati kita tidak tergoda oleh gangguan-gangguan syaitan. Kemudian ada lagi, kalau Bapak dan Ibu sholat, nanti akan saya tuliskan aja, ini artinya bagus sekali. Jadi ketika saya mau sholat itu menghadap ke kiblat, itu baca ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya. Ini salah satu membantu kita ya, agar sholat kita itu yang pertama bisa khusyuk di situ. Kemudian yang kedua nilai lillahnya bahwa kita benar-benar mau menghadapi, karena kita apa di sini menghadapi ridho Allah ya. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah adalah maksudku, tujuanku. Tujuan apa? Tujuan untuk beribadah menghadap engkau. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kemudian saya hanya mengharap ridhamu dalam menjalankan segala ibadah-ibadah yang saya lakukan. A'tini mahabbataka, jadikanlah kecintaan saya kepada engkau ya. Bahwa cintanya benar-benar mencintai Allah dengan setulus hati. Karena tidak ada cinta di dunia ini yang melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita mencintai seorang istri ya, bahkan termasuk mencintai orang tua kita yang melahirkan kita, itu tidak boleh melebihi cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Makanya di sini mahabbataka wa ma'rifataka, artinya ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus benar-benar tulus ya. Tidak ada hal yang lain. Mereka harus kita tinggalkan. Mereka itu sudah menjadi sesuatu yang boleh katakan kita abaikan. Artinya ketika kita harus menjalankan dipanggil untuk sholat, maka urusan apapun ya harus kita tinggalkan semuanya tanpa ada alasan yang disarahkan oleh syar'i ya. Maksudnya ketika misalnya kita sholat, ada panggilan sholat Jumat, itu kan wajib, tapi ketika kita sakit maka kewajiban untuk menjalankan syariat itu tidak menjadi wajib. Artinya ini yang terpenting. Jadi sholat kita tadi dari gerakan-gerakan yang kita lakukan, kalau kita memang benar-benar tumakninah ketika kita ruku gitu ya, kita sujud ya, sujudnya yang benar gitu. Maka kalau kita melakukan dengan benar, tidak usah tergesa-gesa, maka kita akan bisa menikmati sholat. Namun kalau kita jamaah memang tidak bisa ketika sholat sendirian ya. Makanya kita harus memperbanyak sholat sunnah. Itu tujuannya apa? Untuk menambal ya lubang-lubang ketika kita sholat wajib ya. Ketika sholat wajib karena terbiasa mengikuti imam, katakanlah yang harus memang bijaksana ya, tidak boleh sujud lama-lama banget gitu. Kemudian tidak membaca surat yang terpanjang, misalnya Al-Baqarah misalnya gitu kan, satu surat itu
itu yang tidak boleh. Maka ketika kita melaksanakan sholat sunnah ya maka kita harus tidak usah tergesa-gesa, pelan, maka kita akan bisa menikmati betapa nikmatnya ibadah, betapa bisa menikmati nikmatnya sholat. Nah kemudian ketika kita sholat, kalau misalnya imam membacakan sesuatu yang panjang, ya panjangnya ya sepanjang surat Al-Ghasyiyah lah. Kalau misalnya mau menggantikan dengan katakanlah surat-surat yang lain ya, kecuali ibadah sunnah khusus, misalnya kita mau mengadakan sholat tasbih atau sholat sunnah yang lain di malam hari, maka imam harus konfirmasi dulu surat yang akan dibacakan, saya membacakan surat panjang, jadi sudah sama-sama menyadari. Tapi kalau dalam konteks masih jamaah umum ya batasannya ya tadi surat yang dibawakan atau yang disampaikan oleh Rasulullah ya Al-Ghasyiyah ya, kemudian surat apalagi ya At-Tariq misalnya, itu berarti surat-surat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Nah Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, yang terpenting ini rukun bangsa pengucap. Kalau orang Jawa itu bilangnya rukun bangsa pengucap ya, apa yang diucapkan yang terpenting dalam sholat ini harus benar ya, atau benar gitu ya, harus 3 kali ini. Artinya yang pertama adalah tadi yang diucapkan takbiratul ihram itu kan tidak boleh diganti. Kalau takbiratul ihram itu kan gampang Allahu Akbar ya, itu tidak boleh diganti dengan kalimat lain, misalnya Allah Maha Besar ya, mungkin bahasa Jawa Gusti Allah gede banget ya, itu enggak boleh ya, tetap harus menggunakan kata Allahu Akbar. Nah kemudian ini Fatihah Bapak dan Ibu, mungkin kalau Fatihah Bapak dan Ibu bisa mendengarkan ketika Pak Imam ngimami, kemudian Pak Ustadz Suratno ngimami gitu ya, itu paling tidak bisa mengamati baca Fatihahnya itu demikian gitu ya. Jadi artinya panjang pendeknya itu harus benar-benar diperhatikan, sehingga ketika Bapak dan Ibu sholat sendirian, Fatihahnya ya mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh imam di Masjid Nurul Falah ini ya. Jadi setidaknya itulah ya. Jadi saya sebenarnya kepingin kalau subuh, kalau memang ini monggolah, artinya tidak usah ragu, tidak usah malu lah, bareng-bareng istilahnya cek recheck ya. Yang pertama itu Fatihah ya, yang kedua tahiyat. Lah ini tahiyat ini kadang-kadang kita kan tidak tahu ya, kita tidak tahu bahwa imam baca tahiyat seperti apa yang betul kan tidak tahu gitu kan. Nah padahal di tahiyat ini kadang-kadang ada yang agak sudah menjadi kebiasaan lidah masa lalu ya, lidah tua. Jadi biasanya gini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah gitu ya. Kalau dulu ya ngapunten Bapak dan Ibu, ketika saya masih kecil pernah ngaji, tapi waktu itu belum sama ngaji sama Bapak, ikut-ikutan ini. Jadi at-tahiyah gitu, at-tahiyah gitu, at-tahiyah gitu. Jadi malah sekarang nggak bisa menirukan yang salah gitu, karena sudah terbiasa hal yang benar, maka itu kita tidak bisa ya, kalau saya tidak bisa menirukan kalimat-kalimat yang salah gitu, tapi hanya masih ingat itu ketika at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Nah ada yang gini dulu, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah gitu. Nah ini juga salah. Nah ini kalau salah di kalimat tahiyat ya, itu fatalnya sholat Bapak dan Ibu tidak sah, karena ini rukun bangsa ucap ya, yang diucapkan harus benar ya, sehingga tidak boleh salah. Nah ini yang memang kemarin di pertemuan terakhir Ustadz Ridho menjelaskan itu masalah bahwa rukun bangsa pengucap ini atau kauli yang dikaulkan atau yang diucapkan ini harus benar. Itu tadi yang pertama Fatihah ya, kedua yang kemudian tahiyat ya. Ini
kita harus hati-hati. Nah, kalau tidak hati-hati maka akibatnya akan fatal, dan ketika fatal saja ini akan menyebabkan kita menjadi sholatnya tidak sah. Kalau contoh lagi misalnya gini, ketika kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebentar bukan itu syahadat. Nah, ketika kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, itu gunnahnya di nun, jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab kalau panjenengan baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, nunnya panjang, artinya bahwa mengaku diri saya itu Muhammad gitu loh. Jadi bukan menyatakan bahwa Muhammad itu Rasulullah, itu bukan. Jadi ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu artinya saya bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Kalau nunnya tidak panjang, jadi kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika bapak atau ibu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu salatnya menjadi batal karena nunnya dipanjangkan. Artinya itu bahwa saya bersaksi bahwa saya adalah utusan Allah ini, ya kan, bahaya gitu kan. Nah, sama seperti Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Tapi ketika kayak kepingin Allahu Akbar gitu ya, maka artinya Allah itu kendang gitu, maka kan jauh artinya Allah Maha Besar sama Allah kendang gitu. Nah, ini hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan ketika bapak dan ibu membacakan rukun-rukun yang diucapkan tadi. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, barnya itu bar gitu, tidak boleh Allahu Akbar gitu ya, itu artinya akan berbeda. Nah, ini kalau Fatihah bapak dan ibu ketika saya mengimami sholat ini mungkin sudah bisa dipahami, sering mendengar seberapa jauh, kemudian ya seberapa saya membacakan mad tabi'i itu tidak boleh panjang ya. Jadi hitungannya 2 ketukan alhamdulillah. Contohnya misalnya begini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika bismillah itu bisnya harus benar-benar tegas, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, akhirnya bismillah, padahal bismillah tapi bismillahirrahmanirrahim ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tekanan-tekanan pada suatu kalimat itu harus benar jelas, bismillahirrahmanirrahim ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi 2 rakaat, 2 gitu, ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi tidak boleh maliki yaum gitu, nggak boleh di engkok gitu ya, diputar apa, dipanjang melebihi dari 2 huruf atau melebihi dari 2 alif ya, atau 2 harokat itu tidak boleh. Jadi maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Jadi 2 ketukan atau 2 apa ya, kalau bapak saya dulu ngajarnya 2 lenggongan jadi 2 andukan, jadi ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ya, bukan ihdinas ya. Kalau ihdinas berarti sin nanti artinya jadi sudah tidak jalan lagi ya. Ihdinas bukan jalan yang lurus lagi. Ihdinas siratal nah, baru sinnya itu agak tipis mus ya. Jadi bibir kita itu di belakangkan ihdinas siratal mustaqim, qaf syirat. Kemudian bukan si bukan sod lagi tapi sod, syurat, sod pakainya syuratal ladzina an'amta, ain lagi, bukan an'amta tapi ain. Annya pertama itu alif, an ain, kemudian berikut ain,
an'amta ain lagi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jangan dol, jadi nggak usah ngetakan kayak gitu, waladdallin, bolin. Jadi 2,5 alif itu berarti 5 hitungan jari. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minimal itu. Waladdallin. Itu minimal 2,5 alif atau 5 gerakan jari. Tapi kalau sudah terbiasa ya sudah terbiasa, jadi sudah bisa mengira-ira bagaimana ketika misalnya kita menggunakan mad wajib, mad jaiz itu panjangnya itu minimal 2,5 alif ya, atau 5 gerakan jari. Kalau mad tabi'i 2 gerakan jari atau 2 ketukan sirotol gitu ya, jadi 2 gerakan jari. Kemudian tahiyat ini yang penting. Nanti kalau memang Bapak dan Ibu perlu mengkaji bareng-bareng ketika bar subuh ya monggo, tidak masalah, nanti saya sempatkan waktunya. Nah, kita cek bareng-bareng jadi agar Fatihahnya benar, kemudian tahiyatnya ini yang mungkin bukan mungkin lagi tidak pernah mendengar imam membacakan tahiyat dengan keras. Kalau Fatihah jelas ya. Jadi tahiyat yang benar begini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah, awas hati-hati, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi kemudian Allahumma sholli, kadang-kadang gini Allahumma, kan mimnya tidak ada fathah, jadi bukan mad tabi'i. Jadi kadang ada yang baca Allahumma sholli ala, kan tidak, mimnya itu tidak ada alif, jadi Allahumma sholli ala. Monggo ada yang mau menggunakan Sayyidina silahkan, tidak ya misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh ya. Jadi kalau saya pakai Sayyidina, jadi Allahumma sholli ala, jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sampai di situ saja sebenarnya yang wajib ya. Nah, terus jenengan assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak boleh assalamualaikum warahmatullahi, itu nggak boleh. Jadi itu idgham samsiah, harus dibaca assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi saya ingatkan lagi, kadang-kadang saking gue fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum nggak ada. Assalamualaikum berarti tidak, alif lamnya itu hilang, padahal itu harus dibaca idgham syamsiah. Jadi assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang nampaknya sepele, tapi kadang-kadang kita ini ya mengabaikan, sehingga sholat kita yang dianggap pengerasannya wis bener katakan dalam maka, tapi kadang-kadang bacaan kita masih salah, karena ini sebenarnya rukun bangsa pengucap yang harus diucapkan dengan benar, tidak boleh salah. Dan ketika salah itu, nah jadi tadi wajibnya hanya sampai pada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung assalamualaikum warahmatullahi, itu boleh ya. Nah, yang utama ketika salam ya assalamualaikum warahmatullahi. Nah, tengok. Kemudian ketika nengoknya itu jangan sampai menggerakkan bau assalamualaikum warahmatullahi. Nah, gini, jadi
melihat sampai belakang. Jadi kalau Rasulullah SAW assalamualaikum warahmatullah, hanya memperlihatkan pipi ya kiri. Nah kemudian salam yang kedua itu sunnah. Nah kemarin ketika ini dijelaskan bahwa ketika misalnya kita assalamualaikum warahmatullah, nah kemudian belum salam kedua sudah ngentut gitu ya, kentut, maka udah berarti jangan dilanjutkan assalamualaikum warahmatullahi yang kedua, karena itu hukumnya haram, nggak boleh ya. Jadi nanti kayak kebelet gitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya, ya sudah sampai di sini aja, jangan dibalikan lagi ke kiri ya, karena mengejar sesuatu yang sunnah malah menjadi haram gitu, tidak boleh, karena sudah selesai sholatnya, sudah batal gitu. Nah jadi saya tekankan lagi tadi, kalau mau dilanjutkan lebih panjang setelah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang menggunakan itu boleh, yang menggunakan monggo ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kama shallaita ala ali Ibrahim itu sunnah, berarti selawat Ibrahim nggih. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, itu sampai situ ya. Terus mau diteruskan doa lagi juga boleh. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Kemudian doa lagi itu yang agak panjang, ini malah lupa ya. Jadi Allahumma shalli fil alamin innaka Hamidum Majid, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang masih belajar saya malah lupa ya. Ini biasa doa tapi kadang-kadang mau disampaikan kadang-kadang lupa ya. Itu ya, itu disunahkan sampai baca itu. Nah kemudian kalau imam agak lama, misalnya Pak Imam ya, Ustadz Imam agak lama, saya agak lama, itu berarti sampai situ ya. Ya jadi sampai membaca tadi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Terus ada tambahan bacaan lagi sunnah-sunnah yang lain gitu, tapi wajibnya itu hanya sampai pada salawat ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Terus fil alamin innaka Hamidum Majid, assalamualaikum. Jadi sekali lagi jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena assalamualaikum gitu ya, atau bismillahirrahmanirrahim, bismillah gitu. Jadi seakan-akan bismillah gitu. Jadi harus tegas-tegas bismillahirrahmanirrahim. Ketika bapak dan ibu baca Fatihah, bismillahnya itu banyak, itu benar-benar bis gitu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika salam assalamualaikum, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak ada kata-kata bacaan idgham samsiah ya, karena bacaannya adalah idgham samsiah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kalau wabarakatuh itu ada yang membolehkan ya. Kalau tidak salah dulu saya pernah menanyakan pada almarhum Bapak Kiai Humedi bahwa ketika assalamualaikum warahmatullahi, itu kalau salat sampai situ ya, assalamualaikum warahmatullahi. Nah kalau sholat jenazah itu berarti pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membedakan antara sholat fardu dengan sholat jenazah itu. Tapi di hadisnya saya pernah menanyakan pada Pak Kiai Humedi almarhum bahwa ada 43 hadis yang menyampaikan bahwa salam dalam sholat itu berarti assalamualaikum warahmatullahi, cukup sampai situ. Itu ada 43 hadis yang menyampaikan, atau dasarnya ada 43 hadis. Kemudian ada 3 hadis yang menyampaikan bahwa Rasulullah ketika salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kemudian saya pertegas lagi, tanyakan kepada Ustadz Ridho juga demikian, ya boleh sampai assalamualaikum warahmatullahi, itu nggak usah dianu lah. Tapi yang kita sampaikan ya yang sudah disampaikan oleh para ulama secara umum oleh para ulama ya. Jadi ulama banyak yang jarang lah ya yang katakanlah ketika kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika kita menjalankan sholat wajib.
Jadi monggo nanti kita coba bareng-bareng saja ya. Jadi tahiyat ini yang mungkin belum pernah mendengar bagaimana ucapan tahiyat yang betul, monggo pada kesempatan sore hari ini kita bareng-bareng ya. Kita coba sekaligus sambil Bapak dan Ibu merasakan tahiyatnya saya itu seperti ini atau tidak gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa rukun bangsa pengucap atau sesuatu yang diucapkan ini harus memang benar ya, benar gitu, kudu benar temenanan gitu. Jadi monggo sambil sedikit menunggu waktu maghrib, kita bareng-bareng tahiyat ya yang ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, sudah segitu saja, itu sudah sempurna lah ya. Jadi kalau mau tadi ditambahi dengan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, boleh ya, itu sunnah. Tapi sekali lagi wajibnya itu pada ini apa, sampai tadi sholawat saja ya. Kemudian tadi salamnya diingat-ingat, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini sampai situ aja. Kemudian sehingga sholat-sholat kita ini harapannya bisa sempurna sedikit demi sedikit. Monggo kalau memang kepengin cek, karena mungkin ini waktunya sangat terbatas ya, monggo kalau habis subuh bareng-bareng monggo cek Fatihah sama cek tahiyatnya ya, sehingga jangan sampai kita sudah setua ini ternyata ketika kita tahiyat, ketika kita baca Fatihah sholat itu belum pas ya, belum pas, sehingga nanti apa yang kita lakukan ternyata sia-sia ya. Walaupun kita tahu ya innallaha ghafurur rahim, tapi ketika kita ada upaya, intinya judulnya ada upaya Bapak dan Ibu ya, upaya untuk memperbaiki persoalan lidah itu sudah tua dan memang karena kebiasaan lama yang sulit dirubah, itu Allah akan mengampuni ya. Jadi kita tidak perlu takut ini, tapi ketika yang penting ada usaha lah ya. Ya ngapunten, bapak saya itu dulu cerita ya, karena bapak saya itu nikah dengan ibu saya jaraknya seperti saya 13 tahun. Jadi waktu itu bapak saya usianya 25, ibu saya usianya 12 tahun. Nah, saat itu ibu saya itu ngajinya ya masih gelepotan gitu ya, karena ngajinya hanya jiping mendengarkan, ternyata yang mengajarkan itu belum pas gitu. Bapak saya kerepotan bener. Jadi kerepotan ketika harus membetulkan bagaimana agar ibu saya itu membaca Qur'annya itu betul gitu ya.
Ya karena suami istri kan jadi enak, tapi memang cukup lama kata bapak saya karena memang kebiasaan sejak kecilnya, walaupun usia 12 tahun saat itu, tapi usia 7 tahun di daerah Moga sana kan sudah pada ngaji gitu ya. Lah ngajinya ngaji itu tadi tidak ngaji tajwid yang benar, tapi ngaji ngikuti gurunya ya, karena gurunya bacanya ya orang tua dulu ya gelem sembahyang boys pol gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala ya ketika kesalahan-kesalahan itu dibuat ya, karena memang saat itu para ustadz juga belum banyak, ulama juga belum banyak gitu kan. Nah, ngaji-ngajinya orang yang sudah tua kemudian ditularkan lagi kepada generasi mudanya, sehingga bacaan-bacaan itu memang belum pas ya, sehingga bapak saya itu memang harus telaten gitu ya, harus telaten ngajari ibu saya agar bisa dalam mengaji itu benar ya. Sehingga ketika ngaji Quran kadang-kadang setelah saya beranjak dewasa ya, kadang ibu masih ada hal yang salah, kadang-kadang saya Pak Bu itu gitu ya, jadi oh iya gitu ya, karena memang kebiasaan lama. Maka dari itu upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk memperbaiki ibadah kita memang harus kita lakukan ya, dan kewajiban saya juga harus membetulkannya gitu, ketika misalnya katakanlah bapak dan ibu masih ada yang belum pas, bukan salah ya, tapi belum pas ketika mungkin pada saat mendapatkannya belum mendapatkan sesuatu dari guru yang pas. Ngapunten karena seusia-usia sekarang mungkin Pak Warisin ada apa mungkin saat mendapatkan guru ngajinya mungkin ya itu tadi, ngapunten, bukan saya menyalahkan ya, tapi dari atasnya itu memang tidak ngaji tajwid secara benar, jadi hanya mendengar ya, walaupun hukum apa ya mencapai ilmu tajwid atau apa ya, ilmu tajwid, mengerti ilmu tajwid itu berarti apa ya, fardu kifayah ya. Jadi fardu kifayah. Jadi agar saya bisa mendapatkan ilmu tajwid itu fardu kifayah. Artinya ketika di Mujasem ini tidak ada yang punya ilmu tajwid itu dosa semua. Tapi kalau misalnya sudah ada yang mengetahui ilmu tajwid, ya sudah betul. Misalnya gini, guru saya katakanlah tidak mengerti tajwid, tapi dulu diajarkan Fatihah benar oleh gurunya, kemudian mengajarkan Fatihah kepada orang lagi benar, tidak masalah karena ajaran tajwidnya itu sudah benar. Tapi ketika sama sekali tidak ada yang mengetahui tajwid, ya ini yang sangat berbahaya ya. Jadi belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah gitu. Nah, ketika misalnya Pak Warisin ngajari Pak Agus misalnya, tapi Pak Warisin dari gurunya ngajarnya tahiyat benar, ngajarnya Fatihah benar, nah benar pas gitu, katakanlah pas benar pas gitu ya, pas benar gitu atau benar. Nah maka apa yang diajarkan baik wajibnya, majaisnya, kemudian idhom samsiahnya misalnya begitu, sudah benar semua, sudah nggak masalah gitu ya, karena Al-Quran itu adalah suatu bacaan yang mudah untuk diajarkan, mudah untuk diucapkan dengan benar. Tapi ketika misalnya tadi tidak punya dasar yang kuat tentang ilmu tajwid ya ini, tapi kalau tadi gurunya sudah benar mengajarkan, kemudian diajarkan lagi kepada muridnya lagi, walaupun dia tidak mengetahui tajwidnya, tapi kalau Fatihahnya yang diajarkan benar ya tidak masalah gitu ya, karena dia berasal dari sumber yang benar, artinya ada sanadnya gitu. Sehingga itu yang perlu kita pahami dan perlu kita saki bersama. Ngapunten saya tidak menganggap bapak dan ibu itu Fatihahnya salah, tahiyatnya salah gitu ya, artinya mungkin perlu ada cek klarifikasi tadi ya, karena tadi at-tahiyatul gitu, at-tahiyatul, walaupun harusnya at-tahiyatul gitu ya, tapi kemarin yang dijelaskan Ustadz Ahmad Ridho memang benar adanya, itu banyak yang ditemukan di desa-desa begitu. Ternyata setelah coba Pak maca tahiyat, ya Allah salah Pak ya, jadi tahiyat itu gelepotan, ngapunten tidak pas, sehingga nanti akan bisa merubah arti apa yang diucapkan. Nah ini pentingnya kita bareng-bareng ngaji Bapak dan Ibu ya,
saya jauh ilmunya dengan para ustadz yang lain gitu ya. Karena saya juga bukan ustadz yang sesungguhnya gitu ya. Artinya bukan seperti pondokan seperti Ustadz Ridho, Ustadz Sukron gitu ya. Nah, maka dari itu apa yang saya dapatkan, apa yang pernah saya ngaji, dan ngaji saya itu ada sanadnya ya, guru saya ada gurunya lagi gitu. Maka ini yang perlu kita sampaikan, dan monggo untuk menjaga ibadah-ibadah kita tidak usah malu kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, perlu ditanyakan, perlu diklarifikasi apakah ini benar atau tidak. Kalau memang saya bisa jawab dan saya yakin bahwa apa yang akan saya sampaikan jawaban saya benar, artinya saya punya dasar, ya saya jawab. Ketika saya juga bingung tidak menjawab, nanti Pak saya tanyakan dulu, ini saya juga bingung atau mungkin lupa atau mungkin benar-benar tidak tahu ya, karena memang ini bukan ahli saya untuk menjawab hal itu secara tuntas ya. Kita sudah banyak mendatangkan ustadz-ustadz yang sudah sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan ahlinya. Ada yang ahli di bidang fikih, ada yang ahli di bidang tauhid, ada yang ahli di bidang tasawuf ya. Nah, ini karena tasawuf ini juga hal penting ya, karena tasawuf itu merupakan ruhnya ibadah, sedangkan ilmu fikih itu berarti istilahnya jasadnya ya, jasadnya itu ilmu fikih, ruhnya itu tasawuf ya. Karena ketika kita belajar fikih tidak belajar tasawuf, nanti kita akan berakibat ujub ya, pengrasane ke wis hebat dewek ya, ngapunten jamaah mangkate. Ini kadang-kadang setan ganggu gitu. Ketika kita punya ilmu tasawuf, maka ini yang bisa menuntun kita agar ibadah-ibadah yang berupa fisik kita, yang berupa amalan-amalan yang kita lakukan ini didukung dengan tasawuf, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar tawadhu. Tawadhu itu orang-orang yang mengagukan orang lain, tidak menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Justru kita harus merasa bahwa kita lebih rendah daripada orang lain. Kita harus menganggap, ketika melihat anak kecil, kita harus merasa, anak ini belum banyak dosanya, tidak seperti saya banyak dosanya. Tapi ketika kita melihat orang tua, saya melihat Pak Warisin, ya Allah untung teman ya, Pak Warisin wis kayak gitu ibadahnya, yang berarti ibadahnya urung kayak Pak Warisin gitu. Jadi kita harus husnudon gitu ya, terhadap orang yang tua. Kita harus merasa bahwa beliau ibadahnya sudah sangat banyak sekali, amalnya sudah banyak sekali, dan saya amalnya sangat sedikit sekali. Ketika kita melihat anak kecil, kita harus merasa, ya Allah itu anak belum banyak dosa seperti saya gitu. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu tasawuf ya, sehingga ketika kita melakukan ibadah pun ya benar-benar menghadap kepada Allah. Dari kita berwudu ya, dari kita berwudu sampai kita melakukan sholat ya, itu kita harus benar-benar tidak memikirkan hal yang lain ya. Ketika kita berwudu, banyaklah ya, kalau bapak saya itu mengajari, kalau ketika membasuh muka gitu gini ya, pertama kan niat ya, saya berniat wudu, tapi ketika membasuh yang kedua, ya Allah jadikanlah wajah saya bersinar ketika ya di padang mahsyar gitu ya. Kemudian ketika kita membasuh kedua tangan, ya Allah jadikanlah tangan kanan ini sebagai penerima. Tidak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa gitu ya. Kalau saya ya karena diajarkan bapak saya begitu, jadi ya Allah jadikanlah tangan kanan saya sebagai menerima buku amal kebaikan gitu. Ketika tangan kiri dibasuh, ya Allah janganlah tangan kiri ini dijadikan sebagai penerima amal kejelekan gitu ya. Nah, itu jadi ketika kita banyak berdoa melakukan itu, jadi kita sudah pikirannya kalau diawali daripada wudhu yang khusyuk, maka sholatnya juga akan cenderung khusyuk gitu. Jadi ketika mau sholat saja sudah menyingkirkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Jadi artinya kita ngomong minggir dingin dunia, minggir dingin ya, segala sesuatu minggir dulu, jabatan minggir dulu, harta minggir dulu, apapun ya yang kita ini. Maka dengan hati kita itu menyampingkan hal dunia, maka sholat kita sedikit demi sedikit akan lebih khusyuk gitu, walaupun tidak bisa khusyuk ya seperti baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, Bapak dan Ibu, inilah kita pentingnya duduk seperti ini, dan alhamdulillah
kita sudah bisa bareng-bareng. Ya, harapannya nanti kalau besok pagi Ustadz Haris Al-Wafa itu juga kajiannya bagus sekali nggih Bapak dan Ibu, ketika beliau membahas akhlak itu luar biasa sekali ya. Dan saya tertegun ya, artinya benar-benar ketika menceritakan bagaimana akhlak kita ya, karena Rasulullah SAW itu pertama menyampaikan kan bu itu liutamima makarimal akhlak, bahwa saya diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak ya. Sehebat apapun, sepintar apapun, ketika orang tidak punya akhlak, seluruhnya akan hancur ya. Ya seperti yang menciptakan bom atom ya, itu sebenarnya orang pintar gitu kan ya, karena ditekan sebenarnya ya. Dia tidak menginginkan bahwa ciptaannya itu untuk merusak orang ya, tapi karena ditekan untuk hawa nafsu orang yang ingin berkuasa ya, itu akhirnya dibuatlah bom atom ya, sehingga meledakkan Hiroshima dan Nagasaki ya, yang sampai sekarang itu tidak bisa ditanami ya. Nah, ini orang-orang cerdas ya, itu yang tidak punya akhlak ya demikian, sehingga tidak memikirkan bahwa hasil ciptaannya ya itu akan merugikan orang lain, sehingga harusnya berhenti dimanfaatkan untuk hal yang baik, tapi karena nafsu syahwat yang tidak bisa terbendung, akhirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan menghancurkan orang lain, bahkan menghancurkan dunia ini. Nah, jadi itulah Bapak dan Ibu, pentingnya kita belajar tentang akhlak ya, harapannya agar ibadah-ibadah kita itu tidak sia-sia ya. Ketika kita berjalan, walaupun kita harus gugup ya, tapi kalau di depan orang tua ya jangan nyelonong saja gitu kan ya. Ketika sahabat Ali itu mau jamaah, di depannya orang tua gitu ya, aduh ini angel mau diselip, saking akhlaknya sahabat Ali itu tidak ingin mendahului orang tua ya. Tapi ternyata apa, begitu sampai di masjid, orang tua itu tidak ke masjid gitu kan ya, yang akhirnya sahabat Ali menyesal. Tapi makanya ketika Rasulullah sedang ruku begini, itu ceritanya kan begitu, sedang ruku, nah sahabat Ali itu tadi tergopoh-gopoh kepingin jangan sampai ketinggalan jamaahnya ya. Maka ketika mau i'tidal, malaikat Jibril menahan, jangan dulu. Karena apa? Biar sahabat Ali itu takbiratul ihram dulu, kemudian ikut ruku ya. Makanya ini hati-hati Bapak dan Ibu, kadang-kadang ada ya, begitu imam sudah sujud kok langsung Allahu Akbar ikut sujud, dihitung rokaat, ini salah gitu ya. Ya, jadi sebelum imam itu i'tidal, jadi nggak usah baca apa-apa, langsung Allahu Akbar, langsung saja ruku Allahu Akbar gitu. Nah, tapi ketika sudah ini bareng begini, jenengan mau ruku, imam Allahu Akbar sini segini ya, jadi gini set gitu, berarti jenengan ketinggalan satu rukun, maka itu tidak dihitung dalam satu rakaat. Tapi kalau misalnya Pak Ustadz Imam misalnya Allahu Akbar subhana rabbil azim, jenengan takbir Allahu Akbar, tapi dia nyandak Allahu Akbar, jenengan tek gitu, begitu membaca subhana rabbil azim sekali baru Allahu Akbar dengar, itu berarti sudah ikut dalam satu rukun ya. Awas jangan, hati-hati jangan sampai kita gini, ini aja gak boleh, jadi Allahu Akbar jenengan Allah gini, Allah bareng gitu ya, berarti itu sudah ketinggalan satu rukun. Nah, kalau ketinggalan satu rukun berarti tidak terhitung ya. Itu ceritanya sahabat Ali, kenapa kita boleh ya, boleh imam sedang ruku kita langsung takbiratul ihram, tidak baca apapun, langsung ruku, itu tadi ceritanya ya. Jadi sahabat Ali ketika mau sholat sudah mau berjalan, kemudian mengikuti orang tua tersebut, ternyata orang tua itu iblis gitu ya, karena sahabat Ali tidak ingin nyelip, karena apa? Ta'zim ya, akhlak sahabat Ali tidak ingin mendahului orang tua, tapi ternyata yang diikuti tidak masuk ke masjid. Nah, kiranya itu saja Bapak dan Ibu, mungkin ini mau dimatikan dulu karena nanti biar mungkin PLN akan memasang MCB-nya yang resmi besok pagi ya, jadi itu ini mau diatasi dulu oleh Pak Imam. Mari kita bersama-sama membaca tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah,
nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.